Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan belajar pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Di bab keempat tentang mengetahui masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad. Yang kedua, Muhammad dalam masa asuhan. Yang kita bahas pertama adalah kelahiran Nabi Muhammad. Muhammad merupakan anak dari Abdullah bin Abu Thalib dan juga ibunya bernama Aminah binti Wahab. Muhammad adalah anggota kabilah Bani Syahim, yang mana Abdullah yang merupakan ayahnya juga merupakan anggota dari Bani Syahim. Sedangkan ibunya Aminah berasal dari kabilah Bani Zuhra, yang mana kabilah Bani Hashim maupun Bani Zuhra merupakan kabilah-kabilah dalam suku Quraisy. Mari kita mengenal sedikit tentang suku Quraisy. Suku Quraisy adalah suku bangsa Arab keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menetap di kota Mekkah dan daerah-daerah di sekitarnya. Nah, suku Quraisy ini merupakan suku terkemuka yang paling disegani di Mekkah sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Dan pada dasarnya menguasai kota-kota di Saudi Arabia seperti kota Mekkah. Quraisy terbagi ke dalam beberapa golongan atau kabilah. Ada belasan kabilah dalam suku Quraisy. Salah satunya adalah kabilah Bani Hashim dan juga kabilah Bani Zuhra. Ibu Nabi Muhammad Aminah binti Wahab dan juga ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib masih dalam keturunan yang sama, yaitu dari Kilab. Sekarang kita lihat bagaimana silsilah Nabi Muhammad. Kilab memiliki anak yaitu Qusay dan Zuhra. Qusay memiliki keturunan Abdul Manaf dan juga saudara-saudaranya. Dari Abdul Manaf memiliki keturunan yaitu Hashim. Dari Hashim juga lahirlah Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi Muhammad. Abdul Muthalib memiliki 10 anak, salah satunya adalah Abdullah. Yang mana Abdullah ini merupakan ayah dari Muhammad, sedangkan dari Zuhra memiliki keturunan Abdul Manaf. Dari Abdul Manaf memiliki keturunan Wahab, lalu lahirlah Aminah. Yang mana Aminah dan Abdullah ini menikah dan lahirlah Muhammad. Sedangkan Qusay yang masih merupakan keluarga dari Nabi Muhammad merupakan ketua dari kaum atau suku Quraisy pada zaman dahulu. Kakek dari Nabi Muhammad yaitu Abdul Muthalib memegang jabatan yang paling penting dalam suku Quraisy, yaitu beliau memegang jabatan sebagai sikoya atau pengawas sumur Zam-Zam. Abdullah meninggal dunia ketika mengikuti kafilah berdagang di Syam. Ia jatuh sakit dan meninggal dunia di kota Yasrib dan sekarang dikenal sebagai kota Madinah. Peristiwa itu terjadi saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan 2 bulan. Ingatkah kalian waktu serangan pasukan gajah? Ketika pasukan gajah itu terjadi, Aminah binti Wahab melahirkan seorang anak laki-laki yaitu Muhammad. Dia lahir pada malam menjelang dini hari, yaitu pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu pasukan gajah ingin menyerang Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Ketika Abdul Muthalib atau kakek Nabi Muhammad mendengar bahwa Aminah melahirkan anak laki-laki, Abdul Muthalib sangat senang dan juga gembira. Semua orang Quraisy pun juga ikut gembira. Pada saat itulah Abdul Muthalib memberikan nama kepada cucunya yaitu dengan nama Muhammad yang artinya orang yang terpuji. Abdul Muthalib berharap dengan diberikan nama Muhammad ini, cucunya menjadi orang yang terpuji di dunia. Menurut kebiasaan orang Arab, anak-anak yang baru lahir akan disusui dan diasuh oleh wanita desa. Tujuannya agar anak-anak mereka bisa tumbuh sehat dan memiliki sopan santun yang baik dan bisa berbahasa Arab. Beberapa hari sebelum Nabi Muhammad disusui kepada Halimah Sa'diyah, Nabi Muhammad disusukan kepada wanita bernama Suaibah atau Al-Islamiyah, yaitu seorang
budak dari Abdullah pamannya Nabi Muhammad dari pihak ayahnya. Waktu itu seorang ibu dan suaminya yaitu Halimah Sya'diyah dan suaminya Haris bin Abdul Azza tak menemukan seorang anak pun yang ia harapkan, kecuali seorang anak yatim dari keluarga miskin yaitu Nabi Muhammad. Awalnya Halimah binti Asyadiyah menolak untuk mengasuh Nabi Muhammad dikarenakan Nabi Muhammad anak yatim dan ibunya yang miskin. Tapi kemudian Halimah tertarik mengasuhnya karena Nabi Muhammad memiliki wajah yang cerah serta matanya yang tajam dan indah. Suami Halimah yaitu Haris mendesak istrinya untuk mengambil Nabi Muhammad. Dan Aminah serta Abdul Muthalib merasa senang akhirnya ada ibu-ibu yang akan mengasuh Nabi Muhammad. Sebelum mengasuh Nabi Muhammad, keluarga Halimah banyak kekurangan. Kambing-kambing yang dimilikinya kurus-kurus dan tidak menghasilkan susu. Rumput di sekitar rumah Halimah pun kering. Akan tetapi setelah mengasuh Nabi Muhammad, keadaan keluarga Halimah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kambing-kambingnya jadi gemuk dan rumputnya jadi subur. Muhammad diasuh oleh keluarga Halimah selama 2 tahun. Setelah Nabi Muhammad berusia 2 tahun, pada usia itu ia mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya Siti Aminah. Saat itu, kota Mekah mengalami wabah penyakit. Untuk menjaga kesehatan Nabi Muhammad, Siti Aminah menyerahkan kembali anaknya ke Halimah. Ketika Nabi Muhammad belum berusia 4 tahun, Nabi Muhammad ikut mengembala kambing bersama anak Halimah yang lainnya. Ketika sedang bermain dengan anak-anak lainnya, terjadi peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad oleh malaikat yang menyamar menjadi manusia. Ketika itu, saudara persusuan Nabi Muhammad, yaitu Dimroh, berlari pulang dan berkata kepada ibunya. Ia mengatakan ada orang yang mengangkat Nabi Muhammad. Orang-orang itu besar dan berpakaian putih. Halimah pun bergegas menyusul Nabi Muhammad. Pada saat Muhammad berusia 4 tahun, Halimah mengembalikan Nabi Muhammad kepada Aminah. Pada saat hari itu, Aminah mengajak Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya di Yasrib, yang sekarang disebut dengan kota Madinah. Setelah berziarah, mereka singgah di kampung Abwah, jaraknya 30 km dari kota Madinah. Aminah merasa kelelahan dan akhirnya jatuh sakit. Lalu kemudian Aminah meninggal dunia dan dimakamkan di kampung tersebut. Sesampainya di Mekah, Abdul Muthalib menyambut kedatangan Muhammad dengan rasa sedih. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu. Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. 2 tahun kemudian, Abdul Muthalib meninggal karena sakit. Sebagai gantinya, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib di usia 8 tahun hingga Muhammad dewasa. Nah, itulah penjelasan tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Baiklah, sampai di sini penjelasan kita hari ini. Terima kasih telah menyimak dan semoga menjadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.